Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa amatna min asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwari fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi istimali alatis siwaki. Satu pasal tentang siwak ya. Lompat dulu sebentar ke siwak. Faslun fi istimali alatis siwaki. Satu pasal yang membahas tentang penggunaan alat siwak. Wahwa adapun siwak min sunanil wudu'i, termasuk sunnah-sunnahnya berwudu. Wa yutlaqus siwaku, dan dimutlakkan apa siwak, dikatakan apa siwak, aidan halipuna, alama atas sesuatu, yustaku yang dijadikan alat untuk bersiwak, bihi dengan ma, min arakin, dari kayu arak. Jadi orang bersiwak itu menggunakan kayu arak. Itu biasanya siwak ini ada di tanah Arab ya. Wanahwihi, dan seumpamanya kayu arak. Wasiwaku, adapun siwak, mustahabun, ialah disunnahkan, fi kulli halin, dalam setiap keadaan. Fi kulli halin, dalam setiap keadaan. Artinya dalam keadaan apa saja kalian mau melakukan ibadah, itu disunnahkan bersiwak ya. Wala yukrahu tanzihan, dan juga siwak itu tidak mempunyai hukum makruh tanzih. Jadi tidak mempunyai hukum makruh tanzih. Illa ba'da zawali, kecuali setelah zawal. Zawal itu artinya tergelincirnya matahari ya. Lisra ini bagi orang yang berpuasa. Jadi bagi orang yang berpuasa, puasa Ramadan misalnya, kalian puasa Ramadan, maka kalian ketika matahari sudah tergelincir, berarti itu kalau matahari tergelincir itu waktunya salat maghrib. Matahari tergelincir, misalnya begini ya, ada benda begini, kemudian matahari itu tergelincir dari benda tersebut, lewat dari benda itu. Nah itu namanya zawal ya. Berarti itu waktu setelah zuhur ya. Zawal itu waktu zuhur. Jadi kalau ba'da zawal berarti setelah zuhur ya. Berarti setelah zuhur. Jadi waktunya zuhur itu kan dari ketika matahari sama bayangannya ya, dengan bendanya, kemudian sampai tergelincirnya matahari sedikit, itu waktunya sholat zuhur. Jadi kalau orang berpuasa, kalau misalnya memakai siwak setelah
setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari sedikit agak ke barat misalnya, maka itu hukumnya makruh ya. Maka hukumnya makruh kalau orang berpuasa. Fardhan baik puasanya puasa fardu, au nafilan atau puasanya puasa sunnah. Wa tazulul karahatu, dan hilang apa kemakruhan, kemakruhannya menggunakan siwak bagi orang yang berpuasa, biwuru bisyamsi, dengan terbenamnya matahari. Jadi kalau kalian bersiwak ketika sudah waktunya maghrib, maka sudah tidak makruh lagi, maka boleh bagi orang yang berpuasa. Karena orang berpuasa itu batas waktunya min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari terbitnya fajar ya, terbitnya fajar ketika waktu subuh itu sampai ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Coba saya sekarang tanya, kenapa orang yang berpuasa itu sekalipun sebulan penting berpuasa dari pagi, misalnya dari habis subuh sampai maghrib, itu kenapa bisa sabar? Kenapa bisa sabar orang berpuasa? Tidak makan, tidak minum, itu kenapa bisa sabar? Hah? Kenapa bisa sabar? Coba saya bisa jawab. Kenapa orang yang berpuasa itu bisa sabar, tidak makan, tidak minum, menahan hawa nafsu mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari? Kenapa bisa sabar? Karena yakin adzan maghrib pasti datang. Jadi karena yakin semuanya adzan maghrib pasti datang. Jadi pasti datang maghrib kan? Makanya itu bagi orang yang berpuasa. Waqtar Nawawi dan memilih siapa Imam Nawawi ada al-karahati, kepada tidak makruh mutlakan secara mutlak. Tapi kalau menurut Imam Nawawi itu bersiwak ba'da zawal ya, bersiwak ba'da zawal itu tidak makruh. Jadi orang bersiwak ba'da zawal menurut Imam Nawawi itu tidak makruh. Jadi boleh-boleh saja. Itu kalau menurut Imam Nawawi. Siapa Imam Nawawi? Imam Nawawi ini adalah murid dari Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i ini punya dua murid. Yang pertama adalah Imam Nawawi, yang kedua adalah Imam Rafi'i ya. Rafi'i. Jadi Imam Nawawi sama Imam Rafi'i ini sama-sama muridnya Imam Syafi'i. Dan dua-duanya ini termasuk ulama besar yang kitab-kitabnya banyak dipelajari di pesantren. Kalau yang ada di Indonesia itu bukan Imam Nawawi, tapi namanya Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten. Jadi sekalipun orang Banten itu banyak melahirkan karya-karya kitab yang luar biasa, seperti Sulam, Safina, itu karangan dari Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten, Indonesia, dan menjadi ulama terkenal di sana, di Mekah ya, di Mekah. Jadi beliau banyak sekali mengarang kitab-kitab yang mana banyak dipelajari di pesantren, termasuk kitab Sulam dan Safina dan kitab Bidayatul Hidayah. Syarahnya Bidayatul Hidayah yakni Maraqibul Mu'udiyah, itu disyarahi sama Syekh Nawawi Al-Bantani. Wahwa adapun
siwak ayat siwaku siwak ya fi thalathati mawadi'a itu dilakukan dalam 3 tempat. Asad istihbaban sangat disunahkan. Jadi ketika dilakukan dalam 3 tempat itu sangat disunahkan. Min wairiha dari lainnya ya. Jadi dari lainnya 3 tempat tersebut. Ahaduha adapun salah satunya inda tawayyuril fami min azamin. Salah satunya ketika berubahnya bau mulut ya min azamin akibat lama ya. Jadi akibat lama kalian misalnya lama diam itu kan biasanya terjadi bau mulut, maka itu disunahkan kalian bersiwak. Karena kayu arak itu termasuk kayu yang bisa menetralisir bau atau menghilangkan bau ya. Jadi kayu arak ini bisa menetralisir atau menghilangkan terhadap bau. Kila dikatakan huwa adapun azam ya sukutun tawilun ialah diam yang lama. Wakila dan sebagian orang mengatakan yang dikatakan azam itu adalah tarkul akli, tidak makan. Jadi ketika orang tidak makan atau dalam keadaan berpuasa, maka disunahkan orang itu menggunakan siwak untuk menghilangkan bau mulut. Wa inna qala dan hanya saja berkata siapa musannif wa ghayruhu dan lainnya liyasmala supaya mencakup tawayyural fami kepada berubahnya bau mulut bi ghairi azamin kepada selain azam, selain diam yang lama. Kaklidirihin seperti makan makanan yang mengandung bau ya, makanan yang mengandung bau. Karihin yang menyengat, bau yang menyengat. Jadi ketika dimakan makanan ini baunya menyengat. Min taumin ya, dari bawang putih, wa basalin dan bawang merah, wa ghairi haima dan lainnya keduanya. Jadi ketika kalian habis makan bawang merah sama bawang putih itu biasanya mulut kalian biasanya bau ya. Maka setelah ada bau itu maka kalian disunahkan untuk bersiwak. Ini karena ini zaman dulu, kalau sekarang kan sikatan kalian. Dia habis makan kalian pakai sikat gigi ya. Karena dulu tidak ada sikat gigi, ya pakai siwak ya. Siwak ini bisa menetralisir terhadap bau ya. Jadi kayu arak itu bisa menghilangkan bau. Wakani yang kedua kan tadi ada 3 ya. Yang pertama adalah inda tawayyuril fami min azamin, ketika berubahnya bau mulut min azamin akibat diam yang lama. Kemudian sekarang yang kedua indal qiyami ay istiqati minan naum, ketika bangun ay istiqati bangun minan naumi dari tidur. Jadi ketika bangun tidur kalian disunahkan bersiwak ya. Timun maretelu, ceketelu misalnya disunahkan kalian bersiwak atau sikat gigi ya. Timun ceketelu mandi atau sikat ya. Kasihan sama temannya. Jadi kasihan sama temannya.
Iya, kalian tidak bau ya. Kalau temannya nanti di sampingnya, nah itu bisa turun hidung nantinya. Makanya kalian kalau berpuasa itu jangan banyak bicara. Jadi kalau berpuasa jangan banyak bicara. Kasihan teman-temannya. Puasa, puasa tepatnya mana puasa pas aja kakak rasa gelap-gelap. Orang berpuasa itu kan mulutnya bau ya. Jadi kalian harus tahu diri ketika berbicara sama temannya itu agak menjauh ya. Mulai pas emak jadi kakak jana atau belok nanti tawa jajan atau belok. Makanya kenapa orang berpuasa jangan terlalu banyak bicara, yaitu ya kasihan sama orang lain ya. Jadi kasihan sama. Wadhan itu sedangkan yang ketiga indal qiyami ila sholati, ketika akan melaksanakan sholat ya. Jadi ketika akan melaksanakan sholat, orang itu disunnahkan untuk bersiwak fardhan, baik itu sholat fardu au naflan atau sholat sunnah ya. Jadi baik sholat fardu maupun sholat sunnah maka disunnahkan bersiwak. Nah, tiga keadaan inilah yang sangat disunnahkan oleh Rasulullah SAW ketika kalian menggunakan siwak. Wa yata'akkadu aidan fi ghairi thalathatil madhkurah, dan sunnah muakkad juga fi ghairi thalathatil madhkurah, pada selain yang tiga yang sudah disebutkan. Mimma, dari penjelasan, huwa adapun ma madhkurun yang disebutkan fil mutawwalati, di dalam kitab yang panjang pembahasannya. Madhkurun fil mutawwalati, yang disebutkan di dalam kitab yang panjang pembahasannya. Qiraatil Quran, seperti ketika orang membaca Al-Quran maka disunnahkan untuk bersiwak ya. Wasfiraril asnan, dan ketika giginya kuning ya. Jadi ketika giginya kuning maka disunnahkan bersiwak ya. Macet gelap nanti. Wa yusannu, dan disunnahkan ayyaduya, apa berniat bisiwaki, dengan menggunakan siwak as-sunnata, kepada kesunahan. Jadi ketika kalian menggunakan siwak itu disunnahkan kalian berniat kesunahan menggunakan siwak. Jadi niat gaula misalnya aku siwak karena sunat karena Allah Ta'ala ya. Wa ayyastaka bi yaminihi wa yabda bil janibil ayman min famihi wa ayyamurrahu ala saqfi halqihi imra'an latifan wa ala karasi adrasihi. Wa ayyastaka, dan hendaklah seseorang bersiwak ya, biyaminihi, dengan menggunakan tangan kanan ya. Biyaminihi, dengan menggunakan tangan kanan. Wa yabda, dan memulai seseorang bil janibil ayman, dari sisi yang kanan. Misalnya ini kayu siwak ya, dari dinan, dari kanan ke kiri ya. Ini bersiwak begini, dari kanan ke kiri. Min famihi, dari mulutnya. Jadi begini ke ke dari kanan ke kiri. Wa ayyamurrahu ala sakfi halqihi, dan hendaknya menjalankan ala sakfi halqihi, atas langit-langit tenggorokannya sampai ke atas ya. Sampai ke atas, sampai di cuma apanya mana dan di cuma ya ada berahan. Jika dalam nak ya
siwak. Imroran latifan dengan menjalankan yang pelan. Berdisikat untuk pada asas misalnya maknanya ini. Misalnya siwak kayak siwak itu pakai pemana-mana itu misalnya. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Masih tas-tas dia dikira ya. Jadi kalian apa namanya? Kalian ketika bersiwak atau menggunakan sikat itu harus dengan pelan. Harus dengan pelan dengan niatan untuk menghilangkan apa namanya kotoran-kotoran yang ada di gigi. Ya. Wala tarasi adrasihi dan atas gusi apa namanya dan juga ke gusi-gusinya juga ya dengan pelan tapi tidak boleh dengan keras ya. Itu ketika orang apa namanya bersiwak. Ini penjelasan tentang bersiwak yang memang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andai kata tidak memberatkan bagi umatku, katanya Rasulullah, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak. Andai kata siwak ini tidak memberatkan bagi umatku, katanya Rasulullah, la amartuhum bisiwak, niscaya saya akan memerintahkan kepada mereka, la amartuhum bisiwak, niscaya saya akan memerintahkan kepada mereka untuk menggunakan siwak. Jadi setiap kita melaksanakan ibadah, andai kata tidak memberatkan, maka niscaya Rasulullah memerintahkan untuk selalu bersiwak. Kenapa? Karena Islam itu adalah yuhibbun nadhafah, senang kepada kebersihan ya. Makanya dalam slogan-slogan misalnya selalu ada ungkapan an-nadhafatu minal iman. Jadi kebersihan itu sebagian dari iman ya. Kebersihan sebagian dari iman. Makanya mau sekolah ya mandi detik. Di mana sekolah mandi di kasakolahan misalnya pakai mandi dekin ser kayak lain tak mari mandi pas kasakolahan dengan BD-nya misalnya kan ya BD kalian datang ke sekolah nah misalnya datang ke sekolahan temu-temu berkancana ser kancana dekin meniatir kurunan serta kurunan ya. Jadi kalian harus bersih dan apa namanya bersih dan dalam keadaan suci ya. Jadi usahakan kalau kalian mau berangkat sekolah atau belajar itu harus dalam keadaan punya wudu ya. Harus dalam keadaan punya wudu. Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan dari Imam Ghazali, orang yang makan ya, orang yang makan itu disunnahkan punya wudu. Dioreng ngangkat untuk esok natakin kotu di wudu. Apa Maria? Biar kalian ketika memasukkan rezeki ke badan kalian itu badan kalian dalam keadaan suci ya. Dalam keadaan suci ketika memasukkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ke tubuh kalian. Kalau sesuatu yang menerima rezeki dari Allah dalam keadaan suci, maka akan berpengaruh terhadap bagaimana cara kalian dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya aturan-aturan di dalam kitab yang Ulumuddin, kalau makan itu banyak sekali aturannya ya. Banyak sekali aturannya. Pertama, orang itu harus baca bismillah. Jadi kalau makan itu harus baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2, orang itu kalau makan harus dengan
supaya kuat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang itu kalau makan tidak boleh duduknya, misalnya menggunakan tak boleh duduknya tujuannya itu muncul misalnya ya, tak boleh ada dakar misalnya, tak boleh. Kenapa begitu? Karena itu mau memasukkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita makan memang ada adabnya, adab atau aturannya. Yang keempat adalah harus bersih. Jadi tangan kita ketika makan harus bersih. Jadi harus cuci tangan, jangan cuci kaki, nanti mau tidur ya. Jadi kalau kalian cuci kaki berarti mau tidur itu. Jadi kalau mau makan itu harus cuci tangan ya. Kemudian syarat yang selanjutnya, ketika orang mau makan itu kalian makannya usahakan bareng sama temannya. Jadi jangan diriadakan. Kenapa begitu? Karena ketika orang bareng sama temannya itu makan kan jadi enak. Teka rasa teman-teman ada dengan saya ya. Mereka pikir anak pikir-pikir apa? Bila ada nasihatnya. Jadi begitu ya. Kemudian yang selanjutnya, orang itu ketika makan harus istilahnya dekat dengan bumi ya, dekat dengan tanah ya. Misalnya menorengkan, misalnya ya, menorengkan bawa sapiring misalnya, piring. Itu bagaimana makanan yang kita makan di piring itu ditaruh di bawah ya. Karena rena apanya mana sepera begini ya. Ini ada di ada piring misalnya begini ya, piring di bawah. Nah, itu kita makan begini makannya itu. Jadi piring yang dekat dengan bumi, dengan tanah istilahnya. Bebe, satu bebe ya. Apa tak boleh misalnya makan yang tak boleh. Cuma makan yang seperti itu dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Jadi makan yang dekat dengan bumi itu sering dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Persyaratan lagi ketika kalian makan itu tidak boleh kalian makannya terlalu buru-buru. Jengkap buru makannya ya. Kenapa begitu? Biar kerjanya usus itu tidak terlalu berat. Jadi biar kerjanya usus tidak terlalu berat. Kemudian yang selanjutnya adalah adabnya makan. Ketika kalian makan, ada makanan panas ya, ada makanan panas, itu tidak boleh ditiup. Tiba-tiba makanan panas misalnya, itu tak boleh serok mana, biar cepat apa namanya, biar mau cepat celep misalnya ya, itu tidak boleh, harus usahakan dikepai jadi dikepai ya, jadi cek serok mana. Kenapa? Ketika orang serok misalnya ya, nasi panas serok, itu berarti orang mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida itu adalah sisa pembakaran yang ada di dalam tubuh. Ketika serok makin lagi itu bisa kena pada makanan ini. Jadi biar kalian tidak mudah sakit, itu maksudnya ya. Nah juga ada anjuran dari Rasulullah SAW, orang yang makan itu usahakan didahului dengan garam. Timun ngakan buje salih ya, tinggalkan buje salih, burung akan begini, akan buje salih, burung akan nasi. Kemudian diakhiri dengan garam sedikit. Boleh satu ya, sakit garam. Apa ini manfaatnya? Apa ini manfaatnya? Ternyata ini punya banyak manfaat.
akan terhindar dari 70 macam penyakit. Jadi kalau kita makan diawali dengan garam sedikit, diakhiri dengan garam sedikit, itu akan terhindar dari 70 macam penyakit. Itu sabda dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.